Oke guys, welcome to podcast perdana dari kelompok 11 ya guys ya. Kita ini sekarang ada di kelas 12. Kemarin kita masih kecil-kecil ya, dari kelas 10 kita blended awal-awal corona itu ya. Sekarang kita sudah kelas 12 guys ya. Gimana ini Vin? Guys, sekarang kita sudah mengalami perombakan-perombakan kecil. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton podcast, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus saling berkenalan ya friends. Mungkin bisa dimulai dari siapa ini friends? Yang kecil dulu dong, absen paling kecil. Siapa tuh friends? Nama aku Niken dari 12 IPS 2 absen 22. Lanjut nih guys. Nama aku Shalom absen 24. Nama aku Nurman dari kelas 12 IPS 2 absen 26. Nama aku Tasya Eka dari kelas 12 IPS 2 absen 27. Dan ada saya, Vanes Januarta dari 12 IPS 2 absen 28. Dan by the way, saya ini baru ikut podcast tahun ini, jadi ya semoga sukses dan semoga. Nah, saya minta maaf dulu buat teman-teman kelompok saya kalau misalnya saya menyusahkan ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Tidak apa-apa. Lanjut. Ya. Hello guys, my name is Vincent Devin. Saya dari 12 IPS 2 absen 29. Nama saya William dari 12 IPS 2 nomor absen 30. Dan yang terakhir, MC-nya ini yang paling Yogi dari IPS 2 absen 31. Jadi kali ini guys, kita itu punya tema baru dan teman-teman baru ya guys ya. Karena ceritanya ini dari 3 tahun lalu, sekarang jadi 2 kelas guys ya. Kita jadi ini campur, ada teman-teman baru. Nah, seperti biasa kan ya. Kan dari tahun lalu ini MC-nya sama kan ya Vin ya. Yoi. Nah, ini ada MC baru, Vanes ya. Anggota podcast baru juga guys. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya, perkenalkan saya host baru di sini gitu ya. Jadi mohon bimbingannya. Jadi tema tahun ini apa nih guys? Apa ya temanya? Saya juga lupa ini guys. Apa temanya ya kawan-kawan? Kalau biasanya temanya itu yang inget itu Cele ya. Tapi sekarang ini siapa ya yang jadi remindernya? Kita lempar aja ke Susan. Susan, temanya apa ya Susan ya? Kalau boleh tahu. Budaya damai. Oh, budaya damai. Damai. Cukup susah ya ditemui di Indonesia sekarang. Iya, sekarang lagi marak-maraknya permasalahan ya. Iya, banyak sekali ya. Banyak sekali masalah. Ini akarnya sih ya dari COVID, dari awal Betul sekali. 2 tahun di rumah itu guys. Ini teman-teman Iya, kita pasti merasakan sudah 2 tahun. Iya, di berita-berita pun memang full itu beritanya COVID semua gitu ya. Jadi ya mau bagaimana lagi gitu, memang keadaan seperti ini gitu kan. Masyarakat juga bebal gitu ya. Dibilang itu juga susah. Nes, ada berita yang bagus loh ini. Aduh, berita apa ini? Kamu tahu gak Nes? Apa tuh? Loh, kamu tidak lihat provokatif. Jering sudah divaksin. Wah. Aduh, ternyata ini ya, memang enak kok. Ngomongin aman ya. Kan sudah berita bro, udah masuk berita. Kalau ditangkap kita bareng-bareng guys ya. Ini ya, ada beritanya mengatakan Jering is finally vaccinated. He's got his first dose of Sinovac at Polda Metro Jaya today after being convinced by Dr. Indro to take the vaccine. Gimana tanggapannya teman-teman semua ini ya? Saya sebenarnya mau nanggapin ya guys ya, tapi karena bahasa Inggris saya ini kurang bagus, jadi saya lebar ke teman-teman saya dulu ya. Gimana nih guys? Saya juga. Gak apa-apa. Sama kok etikanya bahasa. Iya Kak. Tapi itulah karena kita di rumah, karena berita sekarang kan lagi banyak nih. Jadi kita setidaknya kita belajar untuk memahami tata bahasa Inggris itu lewat berita. Itu guys. Kalau saran aku sih ya. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju dong. Gimana teman-teman? Iya teman-teman. Setuju. Because itu susah tapi ya begitu tuh susah. Jadi bahasa Inggris itu susah guys ya. Bahasa Inggris itu susah guys ya. Tapi sekarang kan asik bro. Gurunya kan Miss Dani ya.
Wah iya, luar biasa sekali kita guru yang tahun ini guys ya. Tapi ini tuh semangat belajar itu meningkat pesat ya. Bener sih, tapi memang biasanya saya yang tidurnya itu maksudnya waktu pelajaran pagi-pagi tidur, sekarang nggak bisa tidur gitu loh, karena semangat gitu kan. Karena suaranya Miss Dani itu enak banget gitu ya guys ya. Betul banget sih, betul banget. Mood booster sekali lah hitungannya ya. Apalagi dia aja nggak wes. No, Gitu, guys. apa ini nggak boleh, seperti ini tuh tidak baik ya, membuat orang penasaran. Sebut aja nggak apa-apa kok. Enak diajak selikol guys ya. Astagfirullah guys ya. Kok sleep call gitu loh. Takutnya ya kalau sleep call tuh nggak apa-apa ya. Apa? Tapi ya kadang kalau nggak sleep call tuh saya biasanya baca novel. Oh, itu novel apa nih kalau boleh alur ceritanya seperti apa? Biasanya saya sama Yongki tuh baca-baca tentang perperangan. Gimana Yong? Biasanya kita baca peperangan itu Yong. Ada salah satu buku yang saya suka dari buku sejarah, yaitu Sebutin dong. buku sejarah. Karena di situ kan kunci jawaban dari ujian kita ya. Tes formatif kita itu jawabannya ada di buku paket. Nah, itu salah satu buku kesukaan saya. Ya make sense sih, make sense. Karena memang kunci-kunci jawaban di sana semua ya. Walaupun kita belum dapat bukunya karena COVID ya masih tinggi di Kota Malang ini. Memang sekarang itu segala permasalahan itu akarnya dari COVID untuk sekarang ya guys ya. Iya betul. Nah, itu Lagi berhubung ya, gaya damai ya. Gimana ini Bung Vanes? apanya ini yang mungkin akan ada yang ditanyakan atau bagaimana? Nah, tadi kan karena kita itu ini sudah masuk ke langsung balik ke topik saja lah ya. Nah, Boleh ya. Tadi kan Betul. suka membaca novel ya, novel tentang peperangan. Kira-kira ada teman-teman yang mau sharing nggak sih ini tentang sejarah apa sih kaitannya budaya damai ini dengan sejarah di masa lalu? Apa nih teman-teman? Kasih tahu aku tidak tahu. Teman-teman kita yang mau sharing ini ya, silakan teman-teman. Iya teman-teman sharing dong, saya pengen tahu nih. Saya belum tahu soalnya. Nah, sama. Jadi latar belakang kebebasan itu banyak faktornya sih, tapi faktor utamanya itu perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kayak antara dua blok itu, blok barat dan blok timur. Jadi perang dingin ini bukan perang kayak militer gitu sih, tapi kayak apa ya, perang Ini tuh kayak yang diem-dieman itu gak sih ya? Kayak bikin takut doang kan? Puri-purian lah gitu. Ah ya, antara barat sama timur kan. Lanjut. tak ulang lagi. Lanjut aja. Jadi perang dingin ini bukan perang militer, tapi tentang perang ideologi. Terus dari latar belakang perang ideologi tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi Indonesia dan juga dunia. Yang pertama, bagi Indonesia dalam bidang politik itu terjadinya perubahan di mana sebelumnya politik itu menganut pemahaman non-blok, tetapi akhirnya berubah sekitar tahun 1960 di Indonesia. Terus yang kedua, bagi Indonesia dalam bidang ekonomi itu kondisi ekonomi juga semakin membaik karena sebelumnya kondisi ekonomi Indonesia juga pada saat itu bisa dibilang cukup rendah. Terus selanjutnya dampak perang bagi dunia dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi liberal dan kapitalis juga menyebar ke seluruh penjuru dunia dan diterapkan oleh negara-negara berkembang di kawasan Eropa Barat, Asia, Afrika, dan juga Amerika. Dan yang terakhir, dampak dunia bagi bidang politik itu melahirkan persaingan ideologi antara komunis dan juga liberalis di dunia internasional. Oh berarti ada dampak positif, ada juga dampak negatif, ya nggak sih? Iya dong. Bener banget. Jadi walaupun peperangan itu pasti ya ada dampak positif ya, walaupun lebih banyak dampak negatif nggak sih? Iya. Ada banyak perubahan dari situ, tapi tidaknya kita sekarang lebih open minded lah. Benar-benar. Kalau yang aku tangkap ya dari penjelasannya Susan sama Eka, hubungannya sama budaya damai ini. Jadi setelah peperangan itu, jadi itu bukan, teman-teman bisa digarisbawahi ya kalau itu bukan perang militer. Jadi setelah peperangan itu, tadi kan ada dampaknya yang sudah disebutkan Tasya Eka. Jadi dari di Indonesia dari segi ekonominya menjadi lebih baik kan.
apa hubungannya sama budaya damai itu? Karena kalau misalnya budaya damai itu gimana? Kalau misalnya kita ada duit itu perasaan senang ya. Ini bener sih, bener banget sih, bener banget. Dan memang itu kenyataannya gitu kan. Nah itu maksudnya perekonomian itu adalah sumber dari suatu masalah, pokok dari akarnya, salah satu akar dari permasalahan gitu. Terus yang akar ya ekonomi. Nah itu kan misalnya kalau rakyatnya kelaparan itu menjadi akar dari permasalahan dari negara tersebut. Misalnya nanti kalau terjadi adanya permasalahan, jangan sampai terjadi lah ya. Biasanya ada pencerahan, masalah. Terus yang di bidang politik tadi apa, Kak? Yang bidang mana nih, untuk Indonesia atau dunia? Dua-duanya. Bidang politik. Kalau bagi Indonesia dalam bidang politik itu terjadinya perubahan di mana sebelumnya Indonesia itu menganut paham politik non-blok. Terus sekitar tahun 1960 itu udah mulai berganti. Jadinya Indonesia tuh lebih condong ke blok timur atau Uni Soviet dan kawan-kawannya. Terus kalau bagi dunia dalam bidang politik itu Perang Dingin akhirnya melahirkan persaingan ideologi antara komunis dan juga liberalis. Ya pokok intinya seperti itulah ya teman-teman, bisa disimpulkan. Nah gitu, jadi perangan itu ya begitu ya. Nah sekarang puji Tuhan tidak ada peperangan lah, di agama kita itu diajarin bahwa harus ada perdamaian. Nah jadi kita sebenarnya harus menimbulkan perdamaian. Baik pun kita juga harus menimbulkan keadilan, karena ya bisa dilihat sekarang ya dari dana bansos yang diambil jadi aman nggak? Ya seperti itu ya, jadi tidak ada keadilan di sini bisa dibilang. Nah jadi agama kita itu saling mengajarkan, nggak agama kita aja sih sebenarnya, semua agama, tapi ya karena kita sekolah Katolik jadi kita mau menjelaskan nih dari Bapak William. Agama kita. Gimana nih William? Bapak William. Nah, kalau keadilan itu kayak sikap atau tindakan yang bersih tentang tuntutan agar sesama itu dapat melakukan haknya dan kewajibannya. Terus kalau yang perdamaian itu dapat ditentukan dengan cara kayak mengakhiri perang atau ketiadaan perang, atau juga bisa dengan sebuah periode di masa kesepakatan bersenjata tidak memerangi musuh. Terus kalau kebenaran itu sebagai nilai menjadi fungsi rohani manusia yang artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan. Nah kalau ya kejujuran itu suatu aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur. Nah ini kalau dari William sendiri nih, apakah menurut kamu di Indonesia ini sudah ada yang namanya perdamaian, keadilan, atau gimana? Mungkin bisa dijelasin sih dari William. Kalau keadilan sih kayaknya masih kurang ya di Indonesia sendiri, kan kayak ada beberapa misalnya kalangan atas gitu, kayak hukumannya kan lebih ringan daripada kalangan yang di bawahnya gitu. Wah itu bener sih, kayak berita akhir-akhir ini kan. Iya betul. Rata-rata begitu semua Pak. McDonald didenda cuma 500.000, sedangkan yang jual bakso kaki 5 itu didenda 5 juta. Kok bisa 10 kali lipatnya ya? 100.000 buat apa Pak? PSBB kan? McDonald. Ya mau gimana lagi guys ya? Karena kita tahu orang-orang di luar sana menimbulkan sikap-sikap yang negatif terhadap negara kita kan. Jadi mau nggak mau ya pastinya dari kita diri kita sendiri ya harus menimbulkan rasa keadilan, perdamaian. Bener nggak sih? Betul, setuju sih aku sama Devin. Kalian pasti setuju dong, nggak mungkin nggak setuju. Yang pendengar-pendengar ini pasti setuju dengan Harus Vincent Devin ini. Kalau Loh, ada yang kalian berarti siapa tuh? Anaknya Anda mengarah nanti yang didenda 5 juta bukan tukang kaki 5, kita yang didenda nanti. Nanti podcast kita tetap tertahan. Upload dolar kuning dong. dolar kuning. Tidak ya guys ya, semua itu di Indonesia aman kalau kita menutup mata. Ya betul. Betul. Dia. Kalau kita Tapi ada garis perlu di garis bawah itu tutup matanya ya. nah iya, Seharusnya kalau misalnya ini tidak aman, seharusnya pemerintah ya lebih memahami bahwa masyarakatnya ini sedang menyuarakan apa yang sedang terjadi. Salah ya, nggak boleh marah dong. Jadi kita Evaluasi. menggunakan fakta lapangan guys ya. Betul, setuju sekali saya. Dan
memang itu yang terjadi gitu dia. Bukan ada-ada. Kita melihat dari sumber-sumber yang ada dari media ya. Kita mengambil dari media gitu. Nah iya kan, gitu lah gitu ya. Jadi Ya. dari sini pun kita ya banyak juga akhirnya terjadi sebuah ketimpangan sosial gitu. Nah dari situ kita banyak jadinya itu bermusuhan, banyaknya konflik gitu dari sini. Apalagi COVID gini udah makin timpang udah. Ada perbedaan sosial yang buat kita itu semakin ya gimana ya, hubungannya itu renggang ya, harusnya kan masyarakat ini bekerja sama jadi satu untuk menyelesaikan pandemi ini, tapi karena pandemi ini banyak sekali masalah-masalah yang membuat hubungan kita di dalam masyarakat. Contohnya kayak gimana, Vin? Ya beberapa faktor mungkin dari institusi politik dan ekonomi yang cenderung eksklusif tuh guys. Terus Betul. tingkat pertumbuhan di Indonesia ini masih dibilang ya naik turun ya, belum bisa dibilang merata guys, gitu pendengar. Iya seperti itulah. Kebijakan pembangunan juga ini masih kurang tepat terkadang, jadi ya ketimpangan sosial ini pasti terjadi ya. Nah, iya. Sebenarnya bukan di Indonesia aja, di dunia, tapi kita ini sedang membahas Indonesia gitu sedang- guys ya. Oh aman gak nih? Aman kok. Oh iya, Kalau ditangkap kita bersama guys ya. kita bersama. Tapi William maju dulu lah. Iya kan, William bawa agama, keadilan guys ya. Iya, Will. Dan kebenaran akan kita Beneran di tangan William. Nabi. Nabi. Cocok sekali ya guys ya. Ini teman kita mau sharing bagaimana mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang tadi kita sambatkan ya. Gimana Get? Jadi- Cara mengatasi? Ini tips beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan di tengah globalisasi dan masyarakat. Yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan. Itu sangat penting ya, adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Terus kayak memperbaiki kualitas pendidikan. Kan sekarang di Indonesia, apalagi di Indonesia itu pendidikan sangat rendah. Jadi susah banget untuk masyarakat itu mencari pekerjaan karena pendidikannya yang rendah. Terus meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan, apalagi di kondisi kita yang lagi COVID-19 ini. Terus melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Yang kedua, dengan perpindahan atau perubahan gerak. Jadi misalnya kalau di kota A itu sudah penuh masyarakatnya, nanti melakukan perpindahan ke kota yang masih masyarakatnya sedikit gitu. Jadi kayak mobilitas geografis. Terus yang ketiga, menciptakan peluang kerja dan menciptakan wirausahaan. Yang keempat, pemberantasan kekurangan gizi. Yang kelima, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Jadi enggak yang sekarang kan lagi musimnya bansos yang itu ya itu tahu sendiri. Nah, itu sebaiknya kita bansosnya itu tepat sasaran yang benar-benar yang membutuhkan, bukan yang nggak butuh malah dapat. Tuh tips dari aku. wah tepat sekali ya pribadi. Jadi ya kita bisa lihat ya, karena bansos yang bisa dibilang tidak tepat sasaran. Jadi ya kita sebagai masyarakat bisa dibilang kita mampu ya, berada kita juga harus saling berbagi ke teman-teman kita yang kurang mampu. Dan juga karena kita bisa dibilang kita adalah manusia berpendidikan atau remaja berpendidikan, jadi kita ya setidaknya sedikit mengetahui tentang materi-materi di dalam sekolah, kita bisa bantu teman-teman kita yang tidak mendapatkan sekolah. Gimana guys? Pendapat Nah, kalian? sekali. Ini juga ya, ada kemarin salah satu berita dari Surabaya, Vin. Apaan tuh guys ya? Ini ya, ini pasti kalian sudah dengar ya, apalagi yang bermain sosmed juga tahu ya, sumbernya sama dari Volkatif. Pelajar SD SMP se-Surabaya salurkan bantuan penanganan COVID-19 hingga 1 miliar. 1 miliar bro. SD SMP. Itu mereka sumbangkan loh. Bukan ditilep Iya. loh. Bukan dipotong 10.000 terus jadi Bukan 17 dipotong. miliar. Gitu. Cepak gede. Saya bacakan beritanya ya ini ya. Iya. Elementary and junior high school students who are members of the Surabaya Care School Gotong Royong movement make donations to handle COVID-19 at Surabaya City Hall. The assistance is targeted at students who have lost their parents due to the pandemic. This donation is obtained from the result of setting aside pocket money and savings that the student have. In addition to cash, they also donate various necessities such as 135.5 ounce of rice. Terus pokok intinya ini intinya itu dia nyumbang
135 ton beras, terus habis itu 35.000 liter ya sekitar gitu minyak goreng, 42 ton gula dan 11.000 box mie instan gitu ya. Mereka tuh menyumbang anak SD SMP itu ngumpulin apa ya, pokok dari itu ya, apa namanya, dari perkumpulannya ya, organisasinya Surabaya Care School. Gimana ini tanggapan teman-teman ya? Harusnya ini membanggakan sih kali ya. Jadi para pejabat-pejabat tuh harus mencontoh anak SD gitu loh. Jangan sampai uang ditilep ya. Nggak tahu saya. Cukup. Ibu sih memang kecil, tapi penduduk Indonesia kan ada 2.000 jadi 17.000. Iya Pak, 10.000 gitu. Makanya tukang parkir di Kopi Orto itu 2.000 per hari ya kaya gitu loh kan. Maksudnya 2.000 per motor. 2.000 per motor kaya. Saking sekarang sepi kan. Dia sehari ya 50 motor kan udah berapa ya? Sepi sekali ya. Tapi guys, saya ke sana cuma ngomongin tentang bantuan. Kan kita sudah tahu itu. Beberapa pemerintah ada yang nilep-nilep gitu guys ya. Ya mungkin kita bisa membantu, mungkin kita bisa mencari sumber dana melalui jualan makanan-makanan tradisional gitu guys ya. Gimana? Ah iya, itu kan sekarang lagi musimnya berbisnis ya. Biasanya anak-anak muda yang remaja-remaja ini biasanya mulai bisnis dari sejak dini ya. Lagi ngetren nggak sih ini? Bener banget, apalagi kayak makanan tradisional ini di edit atau dibawa sebuah gara-gara sebuah globalisasi jadi wow gitu dari makanan tradisional ini. Kayak biasanya apa ya yang aku tahu ya, itu loh sebelah makanan tradisional kan. Sepertinya sih ya. Enggak ya. Sepertinya bukan guys ya. Bukan. masa bukan. Ada miss sih. Betul. Makanan dari Bandung. Makanan dari Bandung kan sebelah. Ya, Bandung. Atau apa ya? Oh ini rendang. Rendang kan makanan tradisional tuh dari Sumatera ya. Iya, Padang. Lebih tepatnya ke Padang itu kan. Padang. Sumatera Barat. Pas itu ada yang modif rendangnya jadi rendang Wagyu A5. Dagingnya enak banget ini guys ya. Tapi harganya guys, rendang aja udah mahal, apalagi dagingnya itu Wagyu A5. Nah, habis lihat TikTok itu aku jadi lapar, Vin. Gimana, Vin? Ya, aku juga lapar guys sebenarnya guys ya. Tapi dari tadi kok aku denger kresek gitu dari Shalom ya. Nah, aku ini lagi makan ayam geprek. Kalian tahu nggak sih kalau ayam geprek itu sebenarnya makanan daerah? Daerah. Nah, aku ini sekarang lagi makan ayam geprek mozzarella. Jadi sebenarnya kan ayam gepreknya doang itu kan dari Lombok. Nah, terus ini tuh makanya dimodifikasi dikasih mozzarella. Jadi kayak tambah wah gitu kan ya. Dan kebetulan tante aku ini jualan di media sosial. Labanya banyak banget. Karena kan zaman sekarang ya PPKM gini orang pada bosan terus mainan media sosial. Terus ya kebetulan punya tante aku banyak banget sih yang beli lewat promosi di media sosial ini. Vin, daripada kita lapar kan, mending kita pesan ayam geprek. Iya, apalagi kan sekarang dengan adanya media sosial ini semakin gampang. Kayak GoFood, GrabFood, ya. Mungkin kita bisa di-endorse begitu sama mereka. Nah iya, Grab yang lihat ini, tolong ya iklan masuk. Apalagi untuk anak kos seperti saya begini, wah, semakin mantap. Ya seperti itulah. Tapi ngomong-ngomong, emang ayam geprek dari Lombok ya? Iya. Oh, aku baru tahu loh, the more you know. Tapi kayaknya bukan makanan tradisional sih. Ayam geprek itu tauku yang terkenal ada di Jawa Tengah deh kalau nggak salah. Iya nggak sih? Yang kalau geprek barbar gitu. Wah, kurang tahu saya. Saya biasanya yang ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu. Oh, itu punya Ruben Onsu. Hitungannya fast food dong sekarang ya kan? Oh iya, tapi kan ya kan dulu dari Lombok gitu kan, modifikasi gitu. Gitu lah. Jadi ya karena perkembangan itu nggak sih? Nah ya perkembangan. Itu adanya perkembangan apa namanya? Perkembangan sosial, globalisasi. Pokok itu tadi ya teman-teman. Kesimpulan yang bisa diambil, biasanya Devin ini yang menyimpulkan di akhir podcast. Gimana Vin? Kesimpulan podcast hari ini? Karena Devin sudah biasa, kita lemparin ke teman kita nih guys ya.
Dari Niken mungkin sama Tasya Eka. Nah, ya, Tasya Eka duluan deh. Gimana Tas? kesimpulan dari podcast ini ya guys ya. Kesimpulannya keadilan itu di Indonesia masih harus ditegakkan lagi. Jangan nyelenipin bansos lagi. Kasihan yang membutuhkan. Udah susah di pandemi masa tambah susah lagi. Nah, itu kesimpulan dari Tasya Eka ya guys ya. Kalau dari Niken sendiri, kira-kira kesimpulan podcast kali ini apa ya? Kayak kita tuh sebagai generasi muda, kayak kita harus memperbaiki kesimpangan itu dengan upaya itu. Kita kalau mau berbagi juga harus tepat sasaran. Ya kayak gitu. Wah, nampaknya tidak ada perdamaian di sana karena ada keributan anak kecilnya guys ya. Anak guys ya. Ini penutupan lah. Ini mau penutupan ini, Yongki penutupan. Ya guys. Baterai 4%. Waduh, ternyata Yo, baterai iya. kan gajah, terusan lift dulu Iya. nggak apa-apa deh. Ya guys ya, kasihan 1% aja. Oke, kita kali ini kan penting ya. Jadi sekian ya podcast dari kami. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya untuk podcast kita karena channelnya tetap sama dari kelas 10 sampai kelas 12 ya guys ya, channelnya tetap sama. Kalian bisa share podcast ini kalau misalnya suka, kalian bisa like, kalau tidak suka kalian bisa dislike. Ambil baiknya. Enggak dong, nggak bisa. Kalau nggak suka, iya. tetap harus suka karena ini penting, guys ya. Karena itu pengaruh buat nilai juga ya. Ini pengaruh sama masa depan kita, guys ya. Ya, pokok seperti itulah. Kalau kalian suka, kalau kalian harus like, kalau nggak suka berarti harus like juga. Nah, ya. Yoi. Gebetan kalian saja yang tidak suka sama kamu. Waduh. Ngeset. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan dibuat serius ya bercandaan-bercandaan kita dari tadi. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang baik bisa jadikan contoh, yang tidak baik ya dibuang saja. Ya. Jadi sekian untuk hari ini. Ada kata penutup lagi, Devin, Vanes? Tidak ada. Ikan tongkol, jago ekol, nggak ada sih. Cantik doang. Cepak jeder. See you next week. See you next Oke, podcast, everybody. Podcast. Dadah. Nah, editornya ini sekarang waktunya bekerja ya. Semangat untuk editor ya. Editor.